Ya. Saya mau nanya sedikit Pak Rusdi. Kira-kira yang Bapak maksudkan ini apakah ini merupakan kasus tentang penanganan risiko bencana ataukah pengobatan begitu Pak? Memang Eh, secara karena medis, sesuai dengan tema kita nih Pak. ya Eh, memang saya lihat menilai secara eh, kenyataan, iya, ya di bidang kesehatan ini termasuk. iya, Tapi problem yang demikian berkaitan juga baik medis maupun non medis iya. ataupun psikologis. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kembali Pak Rusdi. Mungkin Pak Tabrani ini bisa menjawab nih. Ya, kalau menurut saya sebenarnya ketika kita dari organisasi masyarakat yang memang kita menggunakan prinsip nirlaba, ya kita biasanya memberikan pelayanan gratis. Nah, ya seperti apa yang saya lakukan juga di organisasi saya, Iya, walaupun sebenarnya kami tidak juga mendapatkan bayaran, tetapi bagi kami adalah sebagai sebuah organisasi yang bergerak untuk berfungsi sebagai fungsi sosial, iya, itu tetap kita lakukan pelayanan gratis, apalagi suasananya adalah suasana pasca bencana. pasca bencana. Jadi memang sebenarnya tidak apa sangat ironis kalau seandainya Iya, ke dalam pasca bencana semacam ini ketika banyak orang datang membantu, iya. kita malah Memungut biaya Pak. memungut biaya. Dan ini saya juga ikut prihatin Iya. kalau ini terjadi dengan Pak Rusdi. Pak Rusdi. Iya. Iya. Kalau Pak Syarial sendiri Pak, seperti kita masih menyambung sedikit pembicaraan kita tadi. Ini tentu seperti Pak Rusdi juga mengatakan bahwa kasus-kasus katakanlah pengobatan-pengobatan yang dilakukan pungut biaya ini tentu sangat ironis sekali dengan kondisi kita ini sendiri. Nah sebenarnya di rumah sakit jiwa ini sendiri Pak, nah penanganan yang kita berikan kepada masyarakat Pak, khususnya bagi penanganan bencana ini, sampai sejauh mana kita bisa memperhatikan mereka Pak, untuk bisa tangani Pak, apakah benar-benar dalam kondisi sampai mereka tahap bisa kembali ke tengah-tengah masyarakat, ataukah sampai tengah jalan pun ada kasus mungkin yang tidak mampu kita tangani, terpaksa kita harus serahkan kembali pada pihak keluarga. Ya, memang kita sih mengharapkan itu kasusnya tuntas ya, Atas, ya. sampai dia betul-betul sembuh dan bisa kembali kepada masyarakat. Iya, Dan itu juga didukung oleh program pemerintah seperti ada iya. Jamkesmas, jaminan kesehatan masyarakat ya. Apalagi sekarang juga sudah ada jaminan kesehatan Aceh. Aceh, iya. Jadi tidak ada alasan masyarakat itu tidak mau berobat secara rutin karena Iya. tidak ada biaya, Iya. karena semua sudah ditanggung dengan jaminan kesehatan. Mm. Begitu juga ada juga uh, bantuan dari BRA juga BRA. ya untuk pasien-pasien yang dia betul-betul korban konflik Korban ya, konflik. konflik dalam arti kata ya akibat dari man-made disaster lah Iya. ya, bencana akibat ulah manusia Iya. gitu. Itu memang sudah ada program BRA untuk tahun ini Ada dan mereka program. juga gratis untuk berobat ke rumah Iya. sakit jiwa. Ya memang kalau pasien-pasien akibat keadaan trauma itu menurut literatur yang saya baca, Iya. itu ada yang 30% itu memang sembuh sempurna Sembuh ya. sempurna. Ada yang 40% itu sembuh tapi dengan sisa gejala yang sedang Iya. ya. Dan 20% itu yang gejalanya itu berat ya. Dan bahkan ada yang maksudnya yang sampai 10 tahun setelah peristiwa traumatik pun masih ada itu gejala-gejala itu masih kelihatan menonjol gitu. Iya. Jadi ya tergantung banyak faktor yang yang berkontribusi atau yang mendukung seorang itu cepat atau lambatnya sembuh ya. Banyak sekali faktornya. Iya. Di rumah sakit jiwa kita juga tidak hanya kasus-kasus seperti itu, tapi narkoba juga banyak ini ya. Nah, saya ke Pak Tabrani dulu nih, Pak Tabrani. Nah, idealnya nih Pak Tabrani, kalau kasus-kasus narkoba seperti itu, penanganannya seperti apa Pak? Katakanlah kita mungkin belum memiliki sebagai pusat rehabilitasi yang representatif ini Pak. Nah, mungkin kasus seperti ini sudah pernah nggak Bapak tangani Pak? Kalau kita untuk kasus narkoba kita belum pernah, cuma ya artinya orang tua daripada anak yang mengalami addicted dengan narkoba, yaitu pernah meminta bantuan kita untuk mencoba mencari tempat-tempat di mana bisa mengantarkan anaknya ke situ. Memfasilitasi Jadi ya. kita lebih kepada fungsi memfasilitasi. Nah, kalau ditanya bagaimana konsep ideal sebenarnya, nah saya pikir memang Sudah Aceh ini itu memang sangat teknis, tapi mungkin kalau dikatakan ideal ya bagaimana agar sebenarnya bukan hanya pada tahapan pengobatan,
bukan kita kepada kuratif, tetapi ini seharusnya bagaimana masyarakat Aceh itu diupayakan ya secara preventif. Itu mulai dari ya secara serius lah ya, itu bagaimana menangani tentang narkoba, karena saat ini juga saya pikir ya Aceh yang sangat dikenal dengan wilayah yang cukup kaya dengan ganjanya itu ya, saya pikir ini merupakan tantangan yang besar bagi pemerintah daerah, dan apalagi kita memang ada badan narkotika provinsi dan bekerja sama dengan kepolisian. Nah itu bagaimana mereka diintensifkan untuk mencegah itu. Jadi jangan sampai nanti seperti kan dulu kan pernah juga dikatakan di kita aneh juga Pak, jadi anekdot. Jadi polisi di sana, tentara di sini, tapi misalnya ganja tetap lewat ke Medan gitu kan. Itu sesuatu yang sebenarnya bagi Aceh Stigma juga sebenarnya. stigma yang sangat. Saya sendiri ketika saya ke Jakarta kadang-kadang, padahal saya nggak bukan perokok, saya juga nggak apa, tapi ketika saya datang ke sana saya ditanya ada apa ganja. Jadi ini sesuatu yang memang menjadi tantangan berat bagi Aceh. Dan ini juga merupakan bencana ini Pak, bencana bagi generasi kita. Kalau bencana bagi generasi. Apa yang akan terjadi ketika generasi kita nanti adalah orang-orang yang sangat addicted ya dengan narkoba. Mungkin saja ya katakanlah dengan ganja ya. Jadi ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Saya pikir bukan hanya pemerintah daerah, bagaimana masyarakat saling bahu-membahu ya menjadi pagar agar jangan sampai masyarakatnya ya ikut ya menjadi masyarakat yang limbe nanti. Baik, Ibu Nurjana, kalau kasus seperti narkoba tadi Pak Tabrani dan juga ini, apakah penanganannya ini kan juga merupakan bencana juga nih kalau pemerintah kita tidak siap, tidak katakanlah tidak acuh dengan kasus seperti ini. Kita tahu bahwa kasus peningkatan narkoba semakin hari semakin meningkat dan bahkan sudah meningkat cukup drastis nih. Nah, penanganan seperti apa yang seharusnya yang diintensifkan yang harus kita berikan kepada katakanlah bagi penderita-penderita kasus narkoba ini sendiri? Sebetulnya sebelum ke ini ya penderita ya, itu juga kita perlu pikirkan bahwa mencegah itu lebih bagus daripada mengobati ya. Jadi kebanyakan ya narkoba itu kan pintunya itu di rokok. Iya, pintunya. Jadi begitu remaja itu kenal rokok ya dia akan lebih mudah gitu ke arah sana. Karena kadang-kadang ya remaja ini kan punya kelompok ya, kelompok sebaya ya, peer group gitu. Dan peer group ini membuat remaja merasa nyaman dan mereka akan cenderung mengimitasi perilaku peer groupnya. Ya kalau remaja yang dapat peer group yang bagus ya insya Allah nggak ada masalah. Tapi begitu peer groupnya itu punya perilaku yang aneh-aneh ya termasuk mengkonsumsi narkoba tadi, maka ada satu orang yang tidak menggunakan narkoba, ya dia akan merasa tidak nyaman. Ya dia akan mencoba similar, mencoba sama dengan peer groupnya, karena dengan itu dia akan merasa aman. Nah kemudian dia akan coba-coba. Bahkan ada beberapa kasus yang itu memang sengaja dijebak oleh temannya, tapi dia tidak tahu langsung gitu bahwa itu ganja. Jadi rokok itu digunting, kertasnya dibuka, kemudian diselipin di dalamnya, dibungkus lagi, sehingga dia tidak tahu, dipikirnya rokok, tapi kok beda gitu rasanya gitu. Baik Ibu, kita terima telepon dulu. Bisa minta lagi. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa Ibu? Ini Pak Muhammad ini di Sumawe. Pak Muhammad di Stui. Silakan Bapak. Di Sumawe Pak. Kalau Sumawe ya? Ya, saya kawan Pak Tabrani kebetulan. Oh, iya. Ya, saya tertarik tadi dengan masalah narkoba. Iya. Karena dari pembahasan tadi Ibu Nurjana dan Pak Tabrani, itu memang masalah rokok kita lihat dan masalah ganja di Aceh ya. Jadi gini, jadi saya melihat anak-anak sekolah sekarang memang dari SMP itu sudah banyak sekali yang merokok. Jadi melalui rokok itu, kalau rokok itu istilahnya itu cigarette is the gateway to drug, itu istilahnya ya. Jadi itu rokok itu adalah pintu gerbang masuk ke narkoba. Jadi misalnya dari